Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2021, pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 2.750 triliun atau meningkat 0,4% dibandingkan alokasi APBN pada tahun 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar 1.032 triliun, transfer daerah dan dana desa sebesar 795,5 triliun yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi maupun pembangunan di berbagai bidang, yakni kesehatan sebesar 169,7 triliun, pendidikan sebesar 550 triliun, infrastruktur 417,17 triliun, perlindungan sosial 408,8 triliun, ketahanan pangan 99 triliun, dan pembangunan teknologi informasi sebesar 26 triliun. Sri Mulyani menegaskan efektivitas APBN dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19 sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk itu, ia mengimbau kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah dapat melakukan kolaborasi maupun koordinasi dengan baik. Efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya, yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. Pada triwulan ketiga 2020, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8%. Hal ini meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara sebesar minus 6,9% pada triwulan kedua. Akselerasi belanja APBN tersebut mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat oleh COVID-19 pada kuartal kedua. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan alokasi APBN pada tahun 2021 harus berfokus pada 4 hal utama. Pertama, berfokus pada penanganan kesehatan, terutama penanggulangan pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Kedua, alokasi APBN berfokus pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Ketiga, alokasi bagi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi, terutama dukungan kepada UMKM dan pelaku usaha. Dan yang terakhir, berfokus pada reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Dan tentu saja, sekali lagi, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD. Dalam suasana pandemi COVID-19, Presiden menegaskan kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk menjadikan kecepatan, ketepatan, dan akurasi sebagai karakter dalam pelaksanaan kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun bidang ekonomi. Priscilia Claudia, Angga Fridason, DAI TV.